Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UTS Biokimia 2. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nova Adelia dengan NIM 18130310339 dari kelas 5B Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan dengan Jasa. 1. Melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dalam makhluk hidup terjadi di dalam sel, yaitu unit yang paling kecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ada dua jenis reaksi dalam metabolisme makhluk hidup, yaitu dapat disingkat dengan kata bongkar ana-susun. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan melepaskan energi. Sedangkan anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks dan dari molekul sederhana yang memerlukan energi. Nomor 2, jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Biomembran adalah suatu membran di dalam sel yang merupakan batas pemisah sel dari sel lain atau benda di sekelilingnya. Struktur membran sel terdiri atas lapisan tipis yang tebalnya sekitar 8 nanometer. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel. Sifat selektif permeabel adalah kemampuan membran untuk menyeleksi beberapa substansi yang dapat melintasinya dengan mudah dan substansi lain tidak bisa melintasi. Struktur membran sel disusun dari lemak dan protein, di mana setiap komponen diikat oleh ikatan non-kovalen. Selain lemak dan protein, struktur membran sel juga terdiri dari karbohidrat. Lipida pada membran tersusun atas fosfolipid atau lemak yang bersenyawa dengan fosfat. Fosfolipid merupakan lipid yang jumlahnya paling melimpah dalam sebagian besar membran. Fosfolipid berperan untuk membentuk membran sesuai dengan struktur molekulernya. Fosfolipid merupakan suatu molekul afipatik yang berarti bahwa molekul ini memiliki daerah hidrofilik maupun daerah hidrofobik. Sebagian besar membran mengandung fosfat. Fosfat bersifat hidrofilik atau dapat mengikat air, sedangkan molekul lemak bersifat hidrofobik, yaitu tidak dapat mengikat air. Karbohidrat pada membran berperan sebagai penyusun sel, dan untuk membedakan tipe-tipe sel di sekitarnya, karbohidrat juga berperan penting sebagai pemilih sel yang menjadi penyusun berbagai jaringan dan organ dalam embrio hewan. Karbohidrat pada membran biasanya merupakan rantai pendek bercabang yang tersusun kurang dari 15 unit gula. Nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jalur glikolisis, jalur glukogenesis, perbedaan proses glikolisis dan glukogenesis, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Glikolisis berasal dari kata gliko, yaitu gula, dan lisis, yang artinya memecah. Jalur glukogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses glukogenesis berlangsung dalam hati. Asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini, asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses, yaitu glukogenesis atau pembentukan gula baru. Perbedaan jalur glikolisis dan jalur glikogenesis. Pertama yaitu definisi. Definisi dari jalur glikolisis yaitu reaksi yang mengkonversi glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Sedangkan jalur glikogenesis merupakan produk glukosa dari sumber-sumber non-karbohidrat seperti gliserol, asam amino, dan laktat. Bahan utama jalur glikolisis yaitu glukosa, sedangkan jalur glikogenesis yaitu gliserol, asam lemak, dan laktat. Tempat terjadinya jalur glikolisis yaitu di sitoplasma di semua sel, sedangkan jalur glikogenesis di sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Jenis metabolisme jalur glikolisis yaitu proses katabolisme, sedangkan jalur glikogenesis proses anabolisme. Penggunaan energi jalur glikolisis yaitu reaksi eksergonik yang memproduksi 2 molekul ATP. Sedangkan pada jalur glikogenesis,
reaksi endorgonik yang memerlukan 6 molekul ATP per 1 molekul glukosa. Perhitungan ATP pada respirasi aerob. Untuk 1 mol glukosa pada tahap glikolisis akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Untuk dekarboksilasi oksidatif akan dihasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Pada siklus Krebs akan dihasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Pada transfer elektron akan dihasilkan 34 ATP. Nah, untuk 5 mol glukosa setiap tahap dikali 5 dan dihasilkan 180 ATP. Proses pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama yaitu enzim heksokinase. Enzim ini merupakan enzim yang mengkatalis tahap glikolisis irreversibel, namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut sebagai mekanisme penghambatan umpan balik atau negative feedback inhibitor. Yang kedua, enzim fosfofruktokinase. Aktivatornya fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bisfosfat, adenosin monoposfat atau AMP, dan fosfat inorganik atau PI. Inhibitornya ATP, sitrat asam lemak, dan benda keton. Dan yang ketiga, pirufat kinase. Sebagai aktivatornya fruktosa 1,6 bifosfat dan inhibitornya ATP dan asam amino alanin. Nomor 4. Jelaskan peranan siklus Cori, jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen, dan pengendalian metabolisme glikogen. Selain dari karbohidrat, pembentukan glukosa dapat terjadi dengan bahan lain. Substrat yang digunakan selain karbohidrat yaitu asam laktat, gliserol, asam amino glukogenik, dan asam propionat. Pada keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen, maka glikogen akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan diubah menjadi laktat. Laktat melalui aliran darah masuk ke hati. Di dalam hati, laktat akan diubah kembali menjadi glukosa. Glukosa kembali masuk ke dalam darah, yang selanjutnya akan digunakan di dalam otot. Di dalam otot, glukosa diubah kembali menjadi glikogen. Hal tersebut dikenal dengan siklus asam laktat atau siklus Cori. Dalam jalur pentosa fosfat, terdapat 2 fase yang berbeda. Namun, keduanya berada dalam jalur yang sama. Fase yang pertama adalah fase oksidatif yang menghasilkan NADPH. Sedangkan fase yang kedua merupakan fase non-oksidatif yang menghasilkan pentosa. 1. Fase oksidatif. Lintasan ini dimulai dengan oksidasi dari glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfogluconolakton. Reaksi ini dikatalis oleh glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang memerlukan NADP+ sebagai kofaktor. Pada reaksi kedua, laktosa membelah cincin lakton menghasilkan turunan teroksidasi dari glukosa 6-fosfogluconat. Pada fase oksidatif, 2 molekul NADP+ direduksi menjadi NADPH dengan memanfaatkan energi dari konversi glukosa 6-fosfat menjadi ribulosa 5-fosfat. 2. Fase non-oksidatif. Pada fase non-oksidatif, jalur pentosa fosfat ribulosa 5-fosfat diubah menjadi ribosa 5-fosfat dan set antara jalur glikolitik. Ribosa 5-fosfat menghasilkan gula untuk sintesis nukleotida. Glukosa 6-fosfat adalah substrat untuk jalur pentosa fosfat dan glikolisis. Bagian non-oksidatif jalur pentosa terdiri dari serangkaian penyusun ulang dan reaksi pemindahan yang mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat dan silulosa 5-fosfat, lalu menjadi zat antara pada jalur glikolitik enzim yang terlibat
adalah epimerase, isomerase, transketolase, dan translodase. Epimerase dan isomerase mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi 2 gula 5 karbon lainnya. Isomerase mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat. Epimerase mengubah posisi stereokimia 1 gugus OH, mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi silulosa 5-fosfat. Transketolase memindahkan fragmen gula 2 karbon dan translodase memindahkan fragmen 3 karbon ke gula lain. Transketolase mengambil 2 fragmen karbon dari silulosa 5-fosfat dengan memutuskan ikatan karbon-karbon antara gugus keton dan karbon di dekatnya sehingga terjadi pembebasan gliseraldehida 3-fosfat. 2 reaksi dalam jalur pentosa fosfat menggunakan transketolase. Pada reaksi pertama, fragmenase keto 2 karbon dari silulosa 5-fosfat dipindahkan ke ribosa 5-fosfat untuk membentuk pseudoheptulosa 7-fosfat. Dan pada reaksi yang lain, fragmen tersebut dipindahkan ke eritorsa 4-fosfat untuk membentuk fruktosa 6-fosfat. Pemutusan aldol terjadi antara 2 karbon yang berdekatan dengan gugus keto. Fragmen 3 karbon mengandung gugus keto dipindahkan ke aldehida gugus lain dan bukan dibebaskan. Enzim 6-fosfoglukonat dehidrogenase mengontrol HMS. Enzim ini dapat dihambat oleh NADPH. Reaksi yang dikatalisis enzim ini tidak akan berjalan apabila NADPH tidak dipakai atau dengan kata lain konsentrasinya tidak menurun. Perlu diingatkan bahwa produksi ribosa 5-fosfat tidak tergantung pada oksidasi glukosa, tapi dapat melewati kebalikan jalur glikolisis NADPH yang terbentuk berguna dalam sintesis asam lemak, steroid, dan sintesis asam amino. Sintesis asam amino melalui glutamat dehidrogenase. Adanya lipogenesis yang aktif memerlukan NADPH. Hal ini akan merangsang oksidasi glukosa lewat HMS fat state, suatu keadaan di mana seseorang baru saja makan mungkin dapat menginduksi sintesis enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase dan 6-fosfoglukonat dehidrogenase pada fase non-oksidatif jalur. Pada fase non-oksidatif, jalurnya cukup rumit dan melibatkan banyak proses dan molekul pentosa. Jalur glikogen. Glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh hewan dan analog dengan pati di dalam tumbuhan. Unsur ini terdapat di dalam hepar dan otot yang jarang melampaui jumlah 1%. Pengendalian metabolisme glikogen. Pengendalian metabolisme glikogen ada 4, yaitu pengendalian allosterik dan modifikasi kekovalen, pengendalian hormonal oleh epinephrine dan glukagon. Yang ketiga, pengendalian secara hormonal oleh insulin, dan keempat, pengendalian kalsium metabolisme glikogen. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat siklus asam sitrat, rantai pernafasan, dan fosforilisasi oksidatif. Fungsi utama siklus Krebs adalah bekerja sebagai lintasan akhir untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Dalam proses rantai elektron, elektron dibawa oleh molekul yang dinamakan karir elektron. Salah satu kelompok karir elektron ini berupa molekul yang bersifat dapat menyerap cahaya dan berubah warnanya ketika mengalami reduksi atau oksidasi. Oleh karena sifat ini, maka molekul karir elektron tersebut diberi nama sitokrom. Dari penelitian ternyata molekul sitokrom ini memiliki banyak jenis. Setidaknya ada 3 kelompok sitokrom, yaitu sitokrom A, B, dan C. Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepas oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Nah,
Jadi fungsi dari transport elektron ini yaitu menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. 6. Jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dan respirasi. Pada respirasi, proses respirasi terjadi di semua kehidupan, sedangkan proses fotosintesis terjadi pada organisme yang memiliki sel klorofilus. Respirasi merupakan proses pelepasan energi, sedangkan fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau proses penyimpanan energi. Proses respirasi bisa terjadi 24 jam sehari, artinya bisa terjadi baik dalam kondisi terang maupun gelap. Sedangkan proses fotosintesis hanya terjadi di dalam keadaan saat ada cahaya. Dalam respirasi, energi dilepaskan dalam bentuk ATP. Dalam fotosintesis, energi disimpan dalam bentuk glukosa. Persamaan kimia pada respirasi yaitu 6O2 plus C6H12O6 diubah menjadi 6CO2 plus 6H2O dan ATP. Sedangkan pada fotosintesis, persamaan kimianya 6CO2 plus 6H2O diubah menjadi C6H12O6 plus 6O2.